Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an, Majelis Tadabburi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kajian tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an di pertemuan yang kelima, pembahasan tentang Nabi Adam, ilmu pengetahuan dan peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kita ilmu dan hikmah dari apa yang kita kaji, dan semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi panduan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang Nabi Adam, ilmu pengetahuan dan peradaban, ya memang sangat identik pembahasan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan sebagaimana yang kita ketahui manusia adalah makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada manusia yang tidak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah anugerah akal. Ya, walaupun akal ini bukan hanya diberikan kepada manusia, Allah berikan juga kepada jin, dan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada para malaikat. Ya, namun perangkat-perangkat yang lain yang Allah berikan kepada manusia menjadikan manusia yang paling unggul di antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal, sehingga dengan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka manusia itu mulia ya dengan akalnya, hebat dengan akalnya, bukan hebat dengan fisiknya. Ya, maka kalau manusia justru lebih banyak mengandalkan unsur fisiknya, maka banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang secara penciptaan ya fisiknya jauh lebih besar, ya lebih kokoh, lebih kuat, bahkan kebanyakan binatang lebih kuat dibandingkan manusia. Ya, namun binatang tetap binatang dengan semua kekuatan fisiknya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan akal. Dan manusia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal, sehingga dengan akal inilah manusia punya potensi untuk bisa menjadi pemimpin di antara sekian banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan unsur fisiknya, kemudian unsur akalnya dan unsur jiwanya, ya maka ulama mengatakan ghidha'u al-jasadi at-ta'am wasyarab. Nutrisi untuk fisik adalah makanan dan minuman, wa ghidha'ul aqli al-ilm, dan nutrisi untuk akal adalah ilmu, wa ghidha'u an-nafsi atau wa ghidha'u al-qalbi adalah al-iman. Ya, nutrisi untuk jiwa atau nutrisi untuk hati adalah keimanan. Nah, maka kalau manusia unggul dengan akalnya dan ternyata nutrisi untuk akal adalah ilmu pengetahuan, ya maka jelas ya manusia adalah makhluk yang sangat identik ya dengan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan inilah Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan amanah yang besar kepada manusia untuk menjadi makhluk yang diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah yang terbesar skalanya adalah imaratul ard, memakmurkan buminya Allah dengan membangun peradaban iman ya di atas muka bumi ini,
Karena bumi ini baru akan makmur, baru akan baik ketika ditegakkan di atasnya peradaban yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, peradaban yang landasannya adalah keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah pembahasan kita berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, ilmu pengetahuan dan peradaban. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab samawi sebelumnya, di mana kalau kitab-kitab samawi sebelumnya hanya sekedar manhaj, hanya sekedar panduan, yang dia bukan mu'jizat, adapun mu'jizatnya Allah berikan dalam bentuk yang lain, namun Al-Quran adalah manhaj yang mu'jizat. Al-Quran adalah mu'jizat yang juga sekaligus sebagai manhaj. Dan kalau kita perhatikan, mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelum umat Islam adalah mukjizat yang sekedar di luar kebiasaan manusia. Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam nyala api, maka Allah jadikan nyala api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam Allah berikan tongkat yang ketika dilempar, ya maka bisa berubah menjadi ular. Kemudian Allah juga berikan kemampuan Nabi Musa alaihissalam ketika telapak tangannya dimasukkan ke dalam saku bajunya, ya maka keluar dalam keadaan putih dan bercahaya bukan karena penyakit. Nabi Isa alaihissalam Allah berikan kemampuan menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, kemudian menyembuhkan penyakit buta dari kecil, penyakit kusta, dan yang lain-lain. Nah, itu semua amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar kebiasaan. Nah, orang-orang saat itu ketika melihat hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, merasa bahwasanya yang demikian adalah luar biasa, menunjukkan tentang kudrah dan kuasanya Allah, namun perkara yang di luar kebiasaan bukan berarti perkara yang di luar akal dan nalar. Ya, karena semua pembahasan tentang mukjizat ya dia dalam koridor akal manusia. Ya, dalam koridor akal manusia. Dia amrun khariqun lil 'ada, perkara yang di luar kebiasaan, namun dia bukan amrun khariqun lil aql. Dia bukan perkara yang di luar akal. Ya, karena jangkauan akal itu sangat luas. Ya, jangkauan akal itu sangat luas. Dan kalau manusia kebanyakan disuguhi perkara-perkara yang di luar kebiasaan, baru bisa merasakan kebesaran Allah, ya maka akalnya akan tumpul. Ya, akalnya akan tumpul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki umat Islam ini menjadi umat yang akalnya tumpul, yang hanya bisa merasakan kebesaran Allah ketika melihat perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Nah, Allah tidak mau itu. Ya, sehingga mukjizat yang Allah berikan bukan sekedar mukjizat yang bersifat kebendaan, ya, namun mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam adalah kalamullah. Adalah kalamnya Allah yang dia bukan makhluk, yang dia sekaligus menjadi manhaj dan mukjizat. Ya, maka Al-Qur'an membutuhkan aklun, ya aklun sahih, ya akal yang sehat, ya untuk bisa memahami apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmu-ilmu di dalam Al-Qur'an. Ya, makanya Al-Qur'an membutuhkan akal yang seperti itu. Ya, makanya ulul albab adalah tingkatan tertinggi orang-orang yang berakal, yang sanggup menggunakan akalnya dengan kejernihannya, menggali dan mempelajari serta mengeluarkan setiap inspirasi dan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak perintah di Al-Qur'an untuk menggunakan akal. Ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, dan seterusnya, karena inilah yang menjadi kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan kalau kita lihat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Qur'an, yang hari ini masih menyimpan banyak sekali ilmu yang seandainya kita bisa keluarkan ilmu itu, maka otomatis umat Islam akan menjadi pemimpin peradaban dunia. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat yang ke-109.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Rabbku, lana fidal bahru, ya maka pasti habislah lautan itu qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dan ulama menjelaskan, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kalimatu rabbi. Kalimatu rabbi. Dan kalimat ini adalah bentuk jamak. Mufradnya adalah kalimah. Ya, mufradnya adalah kalimah. Dan ketika dijamakkan menjadi kalimat, dan kalimat adalah jamak muannats salim yang dalam pembahasan bahasa Arab, ya jamak salim itu termasuk jam'ul qillah, jamak yang sedikit, antara 3 sampai 10. Nah, itu jamak salim, ya jam'ul qillah. Nah, sehingga sekedar menulis kalimat Rabbi, ternyata seandainya seluruh pepohonan ya nanti dijadikan sebagai penanya, kemudian air yang ada di lautan itu sebagai tintanya, kemudian ditambahkan yang serupa, ternyata sekedar menuliskan kalimat Rabbi sudah habis duluan. Ya, sudah habis duluan. Ya, karena saking banyaknya ilmu yang terkandung ya di dalam kalimat Allah, dan lagi-lagi kalimat itu jam'ul qillah. Ya, maka kalimat yang mufradnya adalah kalimah bisa juga dijamakkan dengan kalim. Ya, dijamakkan dengan kalim, atau juga bisa menggunakan kata kalam. Ya, menggunakan kata kalam. Ya, bayangkan di sini Allah tidak mengatakan qabla an tanfada kalam Rabbi, tapi kalimat Rabbi. Ya, sedikit kalimat dari Allah, maka ilmunya tidak terbatas. Ya, ilmunya tidak terbatas. Bagaimana dengan kalamnya Allah? Dan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Ya, maka ulama mengatakan seandainya ada salah seorang yang diberikan dari satu huruf saja, yang ada di Al-Quran 1.000.000 ilmu dan pengetahuan, maka yakinlah, ya apa yang tersimpan di dalam huruf itu ilmunya belum habis. Kenapa? Karena pemahaman manusia itu makhluk, dan makhluk itu terbatas. Dan kalamnya Allah itu bukan makhluk, dan karena bukan makhluk maka tidak ada batasnya. Ya, jadi apa yang ada dalam Al-Quran dari ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala simpan, ya maka tidak ada batasnya. Maka akal kita inilah yang sanggup untuk kemudian kita gunakan semaksimal mungkin mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Qur'an. Dan inilah yang harusnya membedakan umat Islam ya dengan umat-umat yang sebelumnya, karena umat-umat sebelumnya secara ilmu pengetahuan tidak sekuat ya umat Islam yang Allah berikan berbagai macam fasilitas dan faktor pendukung ya untuk menjadi umat yang identik dengan ilmu pengetahuan, ya menjadi umat yang berperadaban. Nah, kalau kemudian Al-Quran ini, ya Al-Quran ini mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya layak kalau Al-Quran itu punya karakter mengangkat. Ya, dan bahkan kalau ya kita lihat yang mengangkat dari Al-Quran, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, ya dengan beberapa derajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan khabir, maha teliti, maha mengetahui.
Nah, sehingga kalau kita ditanya, yang mengangkat dari Al-Quran itu apa sih? Ya, yang mengangkat dari Al-Quran adalah iman, yang mengangkat dari Al-Quran adalah ilmu. Ya, terlebih kalau kita mengikuti bacaan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ketika membaca ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala, ya niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi dari sekian banyak manusia, orang-orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang beriman ini, walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara orang-orang beriman darajat, ya dengan kedudukan beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang beriman lainnya. Nah, maka iman tidak akan kokoh manakala tidak punya pondasi ilmu yang kokoh. Ya, maka kalau kemudian kita membahas tentang iman, ya iman itu punya rukun. Ya, iman itu punya rukun. Kalau kita membahas tentang ilmu pengetahuan dan peradaban, maka ini yang harus kita pahami. Ya, iman itu punya rukun sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia datang dan bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka jawab Nabi, al iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antuk minabil qadari khairihi wa syarihi. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman kepada qadarnya, ya kepada takdirnya, yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini rukun iman. Ya, dan kalau kemudian diperluas rukun iman ini, ya maka dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. A'laha yang tertinggi dari cabang-cabang iman itu al-kalimah la ilaha illallah. Adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendah dari cabang-cabang iman itu imatatul adza 'anit thariq. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu, menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah satu cabang ya dari cabang-cabang keimanan. Dan bayangkan ya cabang iman. Ya cabang iman. Kemudian dikerucutkan menjadi rukun ya rukun iman. Kemudian rukun iman ini ketika dicari dua pilar utamanya ya adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Makanya ulama mengatakan asal dua keimanan ini kokoh di dalam diri manusia, maka insya Allah dia menjadi orang yang baik di dunia ini. Kenapa? Karena dia iman kepada Allah dan dia iman akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan. Nah, sehingga adanya surga dan neraka ya sebagai balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang surga dan neraka ini menjadi bagian dari iman kepada hari akhir. Ya, tapi mereka yang ibadahnya kena faktor khauf saja, takut saja, ya akan siksa Allah yaitu neraka, atau rojak saja pengharapan ya akan nikmat Allah yaitu surga. Nah, ini belum sepenuhnya menyentuh pondasi dan dasar keimanan, maka dibutuhkan mahabbah, ya faktor cinta. Ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan mahabbah, rojak dan khauf itu, nah maka orang beriman itu menyentuh ya pembahasan tentang iman yang paling dalam, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga kenikmatan terbesar bukan sekedar masuk surga, tapi kenikmatan terbesar adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga ketika itu berseri-seri. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Karena mereka melihat kepada Rabbnya.
Dan neraka bukan siksaan yang terbesar. Ya, tapi siksaan yang terbesar itu ketika masuk neraka, maka dia terhijab untuk bisa punya kesempatan yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya, bahkan orang-orang kafir, ya orang-orang kafir pada hari itu mereka terhijab ya dari melihat kepada Rabb-nya. Dan ini adalah siksaan yang terbesar. Nah, ala kulli hal, ya iman ini yang menjadi pembeda antara kaum muslimin ya dengan orang-orang di luar Islam. Tapi iman itu akan sangat kokoh ketika pondasinya adalah ilmu. Ya, ketika pondasinya adalah ilmu. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ilmuilah bahwasanya dia tidak ada ilah yang berhak disembah ya kecuali Allah. Bahkan sebelum mengatakan la ilaha illallah ada fa'lam. Ya, maka ilmuilah, ketahuilah. Nah, maka wajar ya ilmu itu meninggikan lebih tinggi mereka yang beriman dibandingkan orang iman yang lainnya. Nah, maka berkaitan dengan ilmu, ya ulama menjelaskan ada 3 tingkatan ilmu. Al-ilmu billah, ya ilmu tentang Allah. Al-ilmu bi awamirillah wa nawahihi, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Kemudian al-ilmu bi khalqillah, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, maka inilah yang menjadi inspirasi dari Nabi Muhammad SAW ya di dalam mengilmui kemudian membangun peradaban Islam. Ya, maka di fase Makkiyah pembahasan iman inilah yang ditanam dengan sangat dalam. Ya, di mana pembahasan tentang iman ini ternyata pondasinya adalah iman kepada Allah, dan ternyata ilmu yang menjadi dasar ya juga ilmu tentang Allah. Nah, baru ilmu tentang perintah dan larangan Allah itu diajarkan di fase Madinah, dan baru ya setelahnya sesuai dengan kebutuhan ya mempelajari ilmu tentang ciptaan Allah. Dan proses inilah yang perlu kita pahami ya, terlebih nanti ketika kita mengkaji kisah Nabi Adam alaihissalam ya, mengetahui tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan bagaimana kita membangun peradaban sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini ya kita mengambil inspirasi dari kisah manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran, ada surat yang temanya adalah ilmu dan peradaban. Ya, ilmu dan peradaban. Ya, surat ini adalah surat An-Naml. Ya, surat ini adalah surat An-Naml. Dan bahkan semut pun ya hewan yang ternyata punya kelebihan dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain ya dengan ilmu dan peradabannya. Nah, nanti dikisahkan beberapa kisah orang nabi ya di surat An-Naml. Namun yang menarik ketika Allah kisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam, ya maka Allah hanya mengambil sepenggal peristiwa, yaitu kembalinya Nabi Musa alaihissalam dari Madian ke negeri Mesir. Tidak ada pembahasan tentang Bani Israel. Ya, tidak ada pembahasan tentang Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel ini kaum yang bermasalah dengan akal mereka. Kaum yang bermasalah dengan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan sehingga tidak layak mereka ini masukkan pembahasannya ke dalam surat yang temanya adalah ilmu dan peradaban. Ya, maka Nabi ketika membangun peradaban Madinah yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Baqarah yang tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi, ya ternyata dilarang untuk mencontoh Bani Israel. Ya, kenapa? Mereka ini kaum yang gagal ya di dalam mengemban amanah kepemimpinan, yang sebabnya adalah mereka bukan umat yang identik dengan ilmu pengetahuan. Ya, anak turun Nabi Adam, tapi seolah-olah tidak mencerminkan mereka ini adalah anak turun Nabi Adam. Makanya tidak boleh untuk kita tiru. Nah, sehingga ketika membahas tentang model masyarakat, ya ada masyarakat yang mati, manakala muaranya itu adalah asya, sesuatu atau materi.
Kemudian masyarakat yang berpenyakit, ya manakala muaranya itu adalah ashkhas, ya ketokohan. Dan Bani Israel itu ya berkutat di dua hal itu. Kalau tidak karena keuntungan duniawi, ya karena faktor ketokohan, sosok nabinya yang mereka ikuti. Tapi keilmuan mereka tidak pernah jalan. Ya keilmuan mereka tidak pernah jalan. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan umat Islam ini agar berbeda dengan Bani Israel, ya karena umat yang hidup adalah umat yang muaranya adalah afkar, pemikiran yang ini jelas membutuhkan keilmuan yang sangat dalam. Nah makanya wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertama kali langsung perintah Iqra. Ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau kita kaitkan ya antara perintah Iqra sebagai wahyu yang pertama kali Allah turunkan dengan pembuka mushaf Al-Qur'an yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Rahman, Ar-Rahim lagi Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Nah, maka ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah jumlah fi'liyah, namun fi'ilnya tidak disebutkan. Ya, maksudnya takdir dari fi'il yang tidak disebutkan itu apapun aktivitasnya, tempelkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata aktivitas yang terbaik dari sekian banyak aktivitas yang ditempeli Bismillahirrahmanirrahim adalah aktivitas membaca. Dan itu menjadi perintah pertama yang langsung Allah turunkan, Iqra. Ya bacalah. Dan ini yang menjadikan manusia itu benar-benar manusia. Ya manusia seutuhnya. Ya karena semakin manusia itu berilmu, maka semakin dia bisa meninggalkan perbedaan dengan binatang. Ya makanya semakin manusia itu tidak berilmu, semakin dekat dia dengan binatang. Ya sama. Ya tapi semakin manusia berilmu, maka dia semakin jauh untuk bisa disamakan dengan binatang. Ya makanya Iqra, ya perintah pertama, bacalah. Dan apa yang kita baca? Ya apa yang kita baca? Ya setiap pengetahuan yang melahirkan Bismillah. Ya ilmu tentang Allah. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Nah, ini kaitan dengan ilmu, ya ilmu tertinggi, yang dari ilmu tertinggi nanti iman. Ya iman itu dibangun. Nah, maka yang dibaca ada 3. Ya Kitabullahi Al-Mastur, kitab Allah yang tertulis. Kemudian Kitabullahi Al-Mansyur, kitab Allah yang tersebar di sekitar kita. Kemudian Kitabullahil Mandur, ya kitab Allah yang kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, sebagian mengatakan Kitabullahil Mastur itu ya ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun Kitabullahil Mansyur adalah ayat takwiniyah. Dan Kitabullahil Mandur ya adalah ayat kauniyah. Dan ketiganya adalah wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'rifatullah bi kalamihi, mengenal Allah lewat kalamnya. Ma'rifatullah bi af'alihi, mengenal Allah lewat af'alnya. Kemudian ma'rifatullah bi khalqihi, mengenal Allah lewat ciptaannya. Dan ternyata ya ciptaan Allah ini menjadi wasilah untuk mengenal Allah, berarti tingkatan ilmu yang pertama, ya sentuhannya hati, tapi nanti ciptaan Allah itu juga menjadi tingkatan ilmu yang ketiga. Ya untuk membangun peradaban yang itu nanti sentuhannya sudah lebih banyak menggunakan akal. Ya lebih banyak menggunakan akal. Dan ini yang harus kita pahami di dalam ya membangun satu peradaban. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Ya karena bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Semua selain Allah. Nah, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Dan dari sekian banyak makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling pemurah, paling mulia, paling dermawan. Jadi Allah itu karim, Allah itu mulia, Allah dermawan. Tapi dalam urusan ilmu Allah itu akram.
Ya Allah itu akram. Ya karena ilmu ini menjadi ukuran kebaikan, ya menjadi ukuran kebaikan. Ya makanya ulama mengatakan harta itu Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Kekuasaan itu Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Ya makanya tidak semua nabi Allah berikan harta, walaupun ada nabi yang Allah berikan harta. Tidak semua nabi Allah berikan kekuasaan, walaupun ada nabi yang Allah berikan kekuasaan. Tapi satu hal yang sama, antara satu nabi dengan nabi yang lain adalah ilmu. Ya Allah berikan masing-masing dari nabi dan rasul itu bagian ilmu. Dan ilmu inilah yang menjadi warisan para nabi, sehingga ketika para nabi ini wafat, yang diwariskan bukan harta, nggak manfaat harta, ya tidak terlalu mulia harta bagi mereka, ya namun yang paling bermanfaat, yang paling mulia adalah ilmu, ya makanya ilmu yang diwariskan, ya dan yang mewarisi ilmu itu adalah para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Dan kalau para nabi punya mukjizat, maka orang-orang soleh itu punya karamah, ya punya karomat. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan karamah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah ilmu. Maka wali Allah itu ya ahli ilmu, dan karamahnya adalah ilmu. Kalau bukan ilmu, terus apa lagi? Ya makanya kalau sebelum umat Islam, ya hanya sekedar perkara-perkara di luar kebiasaan. Tapi umat Islam ya adalah umat ilmu. Ya ummatu iqra. Ya umat yang Allah perintah untuk membaca, dan inilah yang harus kemudian kita pahami, ya betapa ilmu itu menjadi kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Ya karena dengan ilmu ini ya sesuatu bisa diupayakan untuk menjadi sesuatu yang baik. Ya, tapi kalau tanpa ilmu yang ada, walaupun niatnya baik, tapi bukan kebaikan yang dihadirkan, ya tapi malah keburukan. Nah, makanya Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantara pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Dan dari 5 ayat yang pendek ini, ternyata 3 akar kata ilmu terulang. Alladzi 'allama, nah itu ilmu, bil qalam, 'allama, ilmu lagi, al insana ma lam ya'lam. 3 akar kata ilmu terulang, dan 3 wasilah ya untuk menuntut ilmu. 2 iqra, membaca, 1 al-qalam, ya menulis. Dan seolah-olah 5 ayat ini menjadi satu konsep yang sejak awal umat Islam itu sudah tahu peta perjalanan ya umat Islam ini seperti apa, dan bagaimana peradaban Islam itu nanti akan dibangun. Ya baru dari 5 ayat yang pertama. Walaupun nanti detailnya akan Allah pandu dengan surat-surat yang lain, dengan ayat-ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Tapi intinya wahyu pertama identik dengan ilmu pengetahuan. Ya identik dengan ilmu pengetahuan, dan ini yang Allah harapkan agar umat Islam itu berbeda dari umat-umat yang sebelumnya, kaitannya adalah dengan ilmu pengetahuan. Nah, makanya 2 hal yang manusia itu tidak akan pernah puas. Yang pertama adalah harta, makanya harta itu disebut mal. Ya mala yamilu. Ya karena setiap manusia itu ada kecondongan terhadap harta. Ya makanya orang yang nyari harta nggak ada habisnya. Yang kedua adalah ilmu. Ya mereka yang mencari ilmu nggak ada habisnya, dan semakin ilmu itu dicari, dituntut, semakin kenikmatan yang dirasakan. Nah maka kalau umat yang sebelumnya itu orientasinya adalah materi, maka umat Islam orientasinya adalah ilmu. Ya terlebih kemudian ilmu tentang Allah, ilmu perintah dan larangan Allah, baru ilmu tentang ciptaan Allah. Nah luar biasa. Nanti keinginan untuk terus bergerak ya di dalam bertalabul ilmi. Nah ini yang harusnya ada pada diri ya dari umat Islam. Kemudian kalau wahyu pertama ternyata identik dengan ilmu, kemudian surat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam Al-Qur'an juga identik dengan ilmu. Dan ilmu yang tertinggi ya tadi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan ilmu tentang Allah ini, manusia nanti akan terbagi menjadi beberapa kelompok.
Ya, maka di surat Al-Fatihah, ya ketika selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ya, maka paling tidak ada 3 kelompok manusia. Ya, kelompok manusia yang Allah berikan kenikmatan atas mereka, kelompok manusia yang dimurkai, kelompok manusia yang tersesat. Dan ternyata ini pun kaitannya dengan ilmu. Ya, yang ilmu itu di dalam Islam orientasinya bukan pengetahuan, tapi ilmu di dalam Islam orientasinya adalah amal. Ya, karena hakikat kita di alam dunia ini ya untuk beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, ya siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan amal akan baik manakala landasannya adalah ilmu. Jadi yang dibutuhkan adalah ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Ya, asal orang itu ilmu tentang Allahnya kuat, ilmu tentang perintah dan larangan Allahnya kuat, kemudian ilmu tentang ciptaan Allahnya kuat. Nah, luar biasa nanti ya kualitas manusia yang seperti ini, dan ketika dia kembali ke Al-Quran akan Allah bukakan banyak ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yang dengan itu ya umat Islam akan bisa menyalip kembali musuh-musuh di luar Islam yang hari ini mungkin mereka lebih maju daripada kita. Ya, kalau kita pahami tentang konsep ya di dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan konsep di dalam membangun peradaban. Bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Ya, siapa orang-orang yang dimurkai atas mereka? Adalah orang yang punya pengetahuan, ya tapi pengetahuannya tidak mengantarkan kepada Allah, makanya enggan untuk menjadikan pengetahuannya itu menjadi amalan. Dan mereka yang punya pengetahuan tapi tidak tergerak untuk beramal, ya maka dikatakan ka'annahum la ya'lamun. Ya, seolah-olah mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Ya, percuma punya pengetahuan tapi tidak diamalkan. Nah, kenapa ada pengetahuan kok tidak diamalkan? Karena pengetahuannya tidak menjadi ilmu. Karena pengetahuan yang tidak mengantarkan kepada Allah itu bukan ilmu. Ya, maka sulit untuk diwujudkan ya dalam tataran amal. Ya, makanya sama. Anak-anak kita kalau diajarkan hanya sekedar pengetahuan bukan ilmu, ya sulit untuk ya tergerak mengamalkan pengetahuan dan ilmu yang ada pada diri dia. Makanya harus kokoh ilmu tentang Allah, kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, dia akan tergerak untuk bisa memberikan ya banyak manfaat ya untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan juga waladhdallin, ya juga bukan menjadi orang-orang yang tersesat, nggak punya ilmu beramal saja, ya sesat juga. Ya nggak ada kebaikan. Ya nggak ada kebaikan. Nah, makanya seolah-olah surat Al-Fatihah, surat yang wajib kita baca dalam setiap rakaat kita, minimal sehari 17 kali kita baca. Ini yang kita minta. Ya, ini yang kita minta. Minta diberi ilmu, hidayatu al-irsyad, kemudian tergerak untuk mengamalkan ilmu itu. Hidayatu at-taufik. Bukan menjadi al-maghdub alaihim, ya juga bukan menjadi ad-dhalin. Jadi wahyu pertama tentang ilmu pengetahuan, kemudian wahyu atau surat yang menjadi pembuka mushaf Al-Quran, katanya juga dengan ilmu pengetahuan. Nah, makanya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghadirkan kisah pertama di dalam Al-Quran. Nah, ini kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, manusia pertama, kisah pertama, dan kaitannya dengan makhluk-makhluk yang lain, ya khususnya makhluk-makhluk yang Allah berikan akal, karena pembahasannya adalah ilmu, dan ilmu itu yang dibutuhkan tadi ya akal. Ya, maka di kisah pertama itu kan ya jelas ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik di antara semua banyak makhluk yang Allah ciptakan, ada Nabi Adam ya manusia, kemudian para malaikat, dan juga ada iblis, di mana iblis ini kana minal jin, dia berasal dari golongan jin. Maka 3 makhluk tadi. Ya, 3 makhluk, manusia, malaikat, jin. Semuanya Allah berikan akal.
Ya, namun kita lihat ya Nabi Adam sebagai manusia pertama yang punya keunggulan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, sebelum Allah membahas kisah itu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-29, ya ketika manusia itu menjadi makhluk yang paling utama, Allah muliakan manusia, ya kemudian Allah bahkan menciptakan semua untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di muka bumi semuanya. Tsummastawa ila sama. Kemudian Allah menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Maka Allah menyempurnakan langit itu menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu alim. Yang maha mengetahui. Ya, dan kata bikulli syai', bi itu ilsaq, nempel. Dan ilmu Allah itu seolah-olah nempel terhadap segala sesuatu. Dan Allah itu alim, yang maha mengetahui. Ya, Allah yang maha mengetahui. Jadi Allah langsung buka ya kisah yang pertama dengan namanya alim. Ya, Allah yang maha mengetahui. Nah, di ayat yang ke-30 sebagaimana yang kita ketahui, ketika Allah berkata kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Nah, malaikat ketika mendengar yang demikian, maka mereka merespon, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di dalamnya makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami ini bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya aku mengetahui, aku punya ilmu ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian punyai ilmunya. Nah, dari Al-Baqarah ayat 29, Al-Baqarah ayat yang ke-30 sudah 3 kata ilmu terulang. Allah alim, kemudian Allah mengatakan a'lamu mala ta'lamun. Nah, ulama mengatakan pertanyaan malaikat ini ya sekedar pertanyaan. Bukan pertanyaan yang sifatnya tidak rela, tidak puas ya akan keputusan Allah. Namun malaikat mereka bertanya apa sebabnya makhluk yang akan Allah ciptakan ini kok dipilih menjadi khalifah di muka bumi, padahal makhluk ini punya potensi untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, dan malaikat mengira hanya dengan ibadah itu cukup jadi khalifah. Makanya mereka mengatakan, kenapa kok tidak kita yang jadi khalifah? Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kenapa bukan kita yang bertasbih dengan memuji Allah ya dan mensucikannya? Kenapa justru makhluk yang punya potensi membuat kerusakan dan menumpahkan darah yang Allah pilih untuk menjadi khalifah? Ya, namun Allah menegaskan inni a'lam ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini bayangkan. Ya, kalau kita membahas tentang peradaban, ya berarti apa yang ada pada malaikat itu belum cukup. Padahal kita tahu luar biasa ibadahnya malaikat. Yang menandakan ilmu mereka tentang Allah luar biasa. Ilmu mereka tentang perintah dan larangan Allah juga luar biasa. Ya, namun ternyata masih ada satu yang kurang. Dan dikatakan dari mana malaikat itu tahu makhluk yang Allah ciptakan ini, ya, yang akan menjadi khalifah ini nantinya membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ada yang mengatakan malaikat itu sebelumnya ya telah mengetahui adanya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi, yaitu bangsa jin. Ya, maka bangsa jin ini membuat kerusakan luar biasa di muka bumi. Ya, maka akhirnya ya kalau bangsa jin dulu Allah amanahkan bumi ini kepada mereka, mereka berbuat kerusakan, pasti makhluk yang akan Allah ciptakan ini pun yang nantinya akan menjadi khalifah juga akan buat kerusakan. Ya, ini pendapat ulama. Ada yang mengatakan ya karena malaikat itu melihat dari bahan apa Nabi Adam ini diciptakan. Ternyata diciptakan dari bahan tanah, nah maka karakternya pasti begitu.
Ya, makhluk yang tercipta dari bahan tanah karakternya pasti begitu. Nah, namun kalau kemudian kita nanti mengkaji tentang tingkatan pengetahuan, ada namanya yakin atau ilm. Itu adalah tingkat pengetahuan yang kebenarannya 100%. Ya, tapi ada namanya dhon, prasangka, itu adalah pengetahuan yang tingkat kebenarannya 51 sampai 99%. Ada syak, keraguan. Itu tingkat kebenarannya itu 50%. Ada wahm, ya wahm itu lebih kepada angan-angan, hayalan, ya. Pengetahuan yang tingkat kebenarannya 1 sampai 49%. Kalau 0 itu namanya jahil. Kalau minus namanya jahil murakkab. Ya bodoh kuadrat. Jahil murakkab. Ya bodoh kuadrat. Nah, eh, malaikat itu yang nggak mungkin tadi dikatakan mengkiaskan manusia dengan jin. Itu tidak 100%. Itu berarti bukan ilmu, bukan yakin. Atau kemudian melihat bahan dasar manusia itu juga tidak benar juga. Ya kenapa? Ya itu sesuatu yang tidak 100% kebenarannya. Padahal ilmu atau keyakinan itu harus 100% tingkat kebenarannya. Nah, ala kulli hal, sebab yang menjadikan Nabi Adam itu Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi adalah ilmu yang ada pada Nabi Adam. Ya, kalau tadi sudah terulang 3 kali. Nah, di ayat yang ke-31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ya, dimunculkan kata 'allama. Ya, dan 'allama itu mengajarkan dengan proses yang sangat panjang. Nggak ada ilmu itu instan, nggak ada. Ya, butuh usaha luar biasa. Makanya mereka yang kemudian teriak-teriak bangun peradaban tapi tidak siap mencurahkan waktunya untuk mengilmui, ya maka omong kosong yang diucapkan. Ya, tidak sesuai dengan sunatullah. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, harus dengan ilmu. Nah, maka Allah ajari Nabi Adam ilmu tentang nama-nama semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat, faqala ambiuni. Ya, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ambiuni, ya sebutkan kepadaku bi asma'i haula, nama-nama mereka semuanya, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar dengan klaim kalian. Ya, dengan klaim kalian. Nah, apa kata malaikat? Ya, apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi 3 kata ilmu, sekarang ditambah. Qalu subhanaka la ilma lana. 4, illa ma 'allamtana. 5, innaka antal alimul hakim. Ya, malaikat mengatakan, Maha suci engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Dan sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Jadi malaikat itu nggak punya ilmu, kecuali ilmu yang Allah ajarkan. Nah, maka pendapat yang roji, kenapa malaikat tahu makhluk yang akan Allah ciptakan ini nantinya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, ya maka ketika Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah, yang nanti khalifah ini punya kemungkinan untuk membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah. Nah, malaikat yang mendengar itu, padahal mereka adalah ahli ibadah, kemudian bertanya kepada Allah, ya kenapa engkau menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah yang dia membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kenapa bukan kami? Yang kami ini adalah makhluk yang selalu beribadah kepadamu, bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Nah, jadi itu ilmu yang Allah sampaikan kepada malaikat, makanya menjadikan mereka bertanya, ya kepada Allah, kenapa kok tidak mereka? Nah, sebabnya adalah keilmuan yang ada pada Nabi Adam, dan malaikat ini tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun lihatlah akhlak malaikat, ya ketika mereka tidak mengetahui, ya mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali
ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Dan lihat bagaimana malaikat mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Hakim. Makanya dikatakan innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, artinya ada hal-hal yang tidak diketahui oleh malaikat. Nah, ini keunggulan ilmu Nabi Adam alaihissalam. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Dia Allah berfirman, wahai Adam, eh, beritahukan kepada mereka nama-nama, ya nama-nama itu. Falamma amba'um bi asma'ihim, ya setelah Nabi Adam itu menyebutkan nama-nama itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, kemudian dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Kalau tadi sudah 6 kali ya kata ilmu terulang, nah maka di sini dikatakan alam aqul lakum inni a'lamu. Nah 7, a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Ya, 8 kali ilmu terulang. Di kisah pertama yang ada di dalam mushaf Al-Quran, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan ternyata kisah ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka karena Nabi Adam itu punya keunggulan di bidang ilmu, Allah perintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Bayangkan, makhluk semulia malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, faktornya adalah ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau malaikat saja bisa tunduk, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau malaikat saja merendahkan dirinya untuk memuliakan orang yang punya ilmu, makhluk yang punya ilmu, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Makanya hari ini kalau kemudian kita ingin menjadikan semuanya tunduk, ya maka yang kita butuhkan adalah ilmu. Ya, sebagaimana Allah memuliakan Nabi Adam, ya faktornya adalah ilmu. Nah, malaikat sujud, kecuali iblis. Nah, iblis ini malaikat atau bukan? Yang jelas tadi kita mengatakan iblis itu kana minal jin. Ya, berasal dari bangsa jin. Tapi kan yang Allah perintahkan malaikat. Kok justru iblis yang disalahkan ketika dia tidak sujud? Ya karena Allah perintahkan juga iblis itu. Tapi perintahnya tidak di surat Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah itu surat Madaniyah. Perintahnya ada di surat Al-A'raf. Karena Al-A'raf itu Makkiyah. Dan sesuatu yang sudah terulang di Makkiyah tidak diulang di Madaniyah. Nah, makanya kita harus cerdas di dalam memahami Al-Quran. Ya, di Al-A'raf dikatakan, qala ma man'aka alla tasjuda idz amartuk. Ya, Allah berkata kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud? Kata iblis, qala ana khairun min. Sesungguhnya aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Aku ciptakan dia dari tin. Ya, tanah yang bercampur air. Ya, sebagaimana yang dulu kita jelaskan tentang penciptaan Nabi Adam, dengan tanah saja belum tentu menang kalau dibuat perbandingan, apalagi tanah yang dicampur air. Maka jelas statement iblis ini statement yang tidak sesuai dengan fakta. Dan kalau kita gunakan tadi tingkatan ilmu pengetahuan, ya maka statement iblis itu adalah jahil murakkab. Ya, bodoh kuadrat. Ya, bodoh kuadrat. Nah, maka Allah ya di kisah pertama ini sebagai alim, sebagai al-alim, Allah yang maha mengetahui, ya sebagai sumber ilmu, ya sebagai sumber ilmu. Makanya mereka yang dekat dengan Allah, ya punya potensi mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ya, karena posisi yang menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah ya takwa, ya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, makanya wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu ya kepada kalian.
Nah, makanya untuk level takwa tadi itu kan mengenal Allah sebelum perintahnya. Hasilnya fikih takwa. Tapi kalau mengenal perintahnya sebelum mengenal Allah yang memerintahkan, itu fikihnya fikih fatwa. Lah sulit kalau fikihnya fikih fatwa itu mendapatkan bukaan-bukaan ilmu dari Allah. Nah, makanya harus benar ya urutan belajarnya. Ya harus benar urutan belajarnya. Nah, maka kalau iblis ini adalah contoh makhluk yang jahil murakab, bodoh kuadrat, nggak masuk dalam hitungan. Nah, kalau malaikat tadi punya ilmu, ya punya ilmu. Makanya mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Maksudnya engkau kami nggak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan ilmunya kepada kami. Berarti malaikat punya ilmu. Tapi Nabi Adam juga punya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan ilmu-ilmu itu kepada Adam, ya nama-nama benda-benda itu semuanya. Nah, Nabi Adam punya ilmu, malaikat punya ilmu. Dan kalau tadi kita menjelaskan ada tingkatan ilmu, ada ilmu tentang Allah, kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, kalau kita ditanya, iblis punya ilmu tentang Allah nggak? Nggak punya. Ya, dia mungkin kenal Allah sebagai pencipta. Makanya dia mengatakan, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, tapi ternyata perilaku iblis tidak mencerminkan ilmu dia tentang Allah. Nah, berarti nggak utuh. Di tingkatan ilmu pertama sudah masalah iblis ini. Nah, Nabi Adam punya nggak ilmu tentang Allah? Punya. Malaikat punya nggak ilmu tentang Allah? Punya juga. Berarti di tataran ilmu tentang Allah sama. Kemudian Nabi Adam punya tidak ilmu tentang perintah dan larangan Allah? Punya. Malaikat punya tidak ilmu tentang perintah dan larangan Allah? Ya, punya juga. Ya, makanya dikatakan berkaitan dengan ibadahnya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, ini ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Malaikat punya ilmu itu. Nah, maka ilmu apa yang tidak dimiliki oleh malaikat? Nah, ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, maka hari ini, ya kalau kemudian orang-orang di luar Islam, ya di mana agama selain Islam itu agama yang tidak berlandaskan ilmu, maka akan selalu bertentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama-agama mereka. Makanya untuk bangkit buang agama, maka mereka akan bangkit dengan ilmunya. Tapi Islam itu adalah agama yang selaras dengan keilmuan. Bahkan ya dengan agama Islam itu punya potensi untuk menghadirkan keilmuan yang luar biasa. Tapi lihat hari ini karena kondisi kaum muslimin yang masalah dengan imannya, masalah dengan ilmunya, ya akhirnya ingin bangkit seperti barat, ingin maju seperti barat. Ya, akhirnya kemudian membuang ilmu agama. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah Allah, langsung belajar ilmu ciptaan Allah. Ya, kalau itu polanya, ya maka menjadi sekuler, dan kalau itu polanya tidak selaras dengan apa yang dahulu dicontohkan oleh Nabi. Bayangkan di zaman Nabi, ya di zaman Nabi dua peradaban yang besar, Persia dan Romawi. Tapi ternyata Nabi tidak pernah ajarkan para sahabat ilmunya orang Persia. Nabi tidak ajarkan para sahabat ilmunya orang Romawi. Nabi hanya ajarkan dari Al-Quran dan hadis yang di awal itu memang sentuhannya adalah ilmu tentang Allah, kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Di dalam Al-Quran terkandung banyak ilmu tentang ciptaan Allah. Di dalam hadis juga demikian. Ya, tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sya'rawi, ya Nabi hanya menjelaskan berkaitan dengan hukum-hukum, ya berkaitan dengan syariat. Adapun ilmu pengetahuan yang terus berkembang, ya oleh Nabi tidak dijelaskan, ya karena menyesuaikan dengan kadar akal manusia. Ya menyesuaikan dengan kadar akal manusia. Ya hadithun nas, ya bima ta'rifun. Berbicaralah dengan orang sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ya aturidu an yukadzaballahu wa rasul. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara akalnya nggak nyampe? Ya akalnya nggak nyampe. Nah intinya kalau langsung lompat sekuler atau sekuler model yang lain,
Tuh lihat, orang yang belajar ilmu umum, ya jadi sekuler, anti agama. Ya maka nggak usahlah kita belajar ilmu umum, belajar ilmu syariat saja. Ya cukup nanti kita ibadah di masjid, selesai. Udah dunia serahkan kepada orang kafir. Nah itu nggak benar juga. Tidak selaras dengan dulu yang kita sampaikan, ya amanah untuk memakmurkan bumi, dan yang lebih layak memakmurkan bumi adalah orang-orang beriman. Ya, adalah orang-orang beriman, bukan orang-orang kafir. Nah maka mereka yang tadi mengatakan cukup belajar ilmu agama, nggak usah belajar ilmu umum, ya cukup kita itu di masjid, nggak usah ngurusi sesuatu di luar masjid. Lah Anda bukan malaikat, bukan anak turun malaikat. Ya Anda itu anak turun Adam, dan Adam itu adalah makhluk yang Allah amanahkan untuk memakmurkan bumi ini sebagai khalifah. Dan itu dengan ilmu pengetahuan, dan ilmu tentang Allah dan perintah Allah saja belum bisa menjadikan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Butuh ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, tapi harus dipelajari dengan urutan yang benar. Ya, harus dipelajari dengan urutan yang benar. Dan menariknya ilmu tentang ciptaan Allah ini, ya kalau kita menyebutnya ilmu umum ini, dia tingkatan ilmu yang ketiga. Tapi dia juga menjadi wasilah untuk menanamkan tingkatan ilmu yang pertama, ya ilmu tentang Allah. Dan Allah itu tadi dikenali dengan kalamnya, ma'rifatullah bi kalamihi, dikenali dengan af'alnya, ma'rifatullah bi af'alihi. Ya ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, berarti sejarah, kemudian ilmu sosial, ini kaitannya dengan af'alnya Allah. Kemudian ma'rifatullah bi khalqihi, yang mengenal Allah lewat ciptaannya. Jadi makhluk-makhluk Allah itu wasilah untuk mengenal Allah. Jadi hari ini ya ilmu-ilmu umum baik IPA atau kemudian IPS, ya dia bukan ilmu yang bertentangan dengan Islam sehingga kita buang jauh-jauh. Ya dia juga bukan sekedar ilmu tempelan yang kalau butuh ditempel, kalau nggak butuh dibuang, atau ilmu yang pun diislamkan, enggak, dia sejak awal Islam. Ya tapi dia tadi ya kita gunakan sebagai wasilah untuk mengenalkan Allah lewat af'alnya, kemudian lewat ciptaannya, sentuhannya hati. Tapi nanti ketika dia dipelajari di tingkatan yang ketiga, itu maksudnya sudah akal. Tapi akal yang sudah dibalut dengan keimanan tadi. Ya, tingkatan ilmu pertama, ilmu tentang Allah. Kemudian yang kedua, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Nah ini malaikat hanya dua ini. Maka kita harus sampai ketiga. Bagi anak turun Nabi Adam, ilmu tentang ciptaan Allah. Dan setelah kemudian mempelajari ilmu tentang ciptaan Allah, dengan semua ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, dan menggunakan akal manusia sesuai dengan zamannya. Nah, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, akan Allah bukakan banyak ilmu-ilmu, dan inilah yang dahulu dilakukan oleh generasi awal Islam. Ya, belajar Al-Quran dan hadis, ya untuk menanamkan iman dan ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian mempelajari ilmu-ilmu dari peradaban yang lain, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Ternyata para ulama Islam ini memunculkan hal-hal yang luar biasa, yang dengan itu melampaui pencapaian orang-orang yang tidak punya iman, ya orang-orang yang tidak punya Al-Quran dan hadis, ya maka wajar kalau kemudian Al-Quran itu tadi mengangkat. Ya kalau dulu kita sampaikan, setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan terangkat. Malaikat yang menjadi penyampai wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Tempat di muka bumi yang menjadi turunnya Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia, Makkah dan Madinah. Kemudian bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Malam yang Al-Quran diturunkan di dalamnya, Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia, yang dikatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khair, lebih baik min alfi syahr dibandingkan dengan 1000 bulan. 80 tahun lebih. Ya, jangan-jangan kalau kemudian kita bisa maksimalkan Al-Qur'an, ya maka pencapaian keilmuan kita itu lompatannya bisa lebih dari 80 tahun. Ya, dari apa yang sudah dicapai oleh orang di luar Islam.
Tapi harus prosesnya benar. Ya, harus prosesnya benar. Nah, intinya ya kita ini adalah anak turun Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan ternyata perangkat keilmuan yang dimiliki oleh Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi itu adalah 3 lapis ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Dan inilah yang menjadikan Nabi Adam itu menjadi makhluk yang paling istimewa, yang bahkan seluruh makhluk ya di bawah kedudukan Nabi Adam, bahkan selevel malaikat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersujud dan tunduk dalam tanda kutip ya kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Berarti kurikulum pendidikan kita hari ini adalah kurikulum yang melahirkan manusia-manusia yang beriman, yang siap ya untuk membangun peradaban dengan dasar keimanan ya dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Nah, terlebih ya insya Allah di hadapan kita nanti akan tiba masanya fase yang kelima, al-khilafah ala manhajin nubuwah, di mana pemimpinnya adalah pemimpin yang disebut dengan imam. Ya, pemimpin yang menggabungkan dua hal sekaligus sebagai ulil amri, ilmu dan kekuasaan. Ya, ilmu dan kekuasaan, dan itulah yang dahulu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan kalimat-kalimat ujian, fa atammahun, maka dia sempurnakan ujian itu. Qala inni ja'iluka linnasi imam. Sesungguhnya aku menjadikan kamu bagi manusia imam. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, bagaimana dengan keturunanku? Maka Allah mengatakan, qala la yanal wa'dil zalimin. Tidak akan mendapatkan janjiku itu orang-orang yang zalim. Nah, berarti kalau kemudian kita semua adalah anak turun Nabi Ibrahim, ya minimal secara fikrah, secara pemikiran, secara akidah, secara keyakinan, ya maka insya Allah, ya kalau kemudian kita menjadi pribadi yang tidak zalim, ya zalim kita jelaskan dulu sifat dasar manusia, tapi kalau disibgho dengan nama Allah, dengan proses pembelajaran ilmu yang benar, maka insya Allah akan menjadi pribadi yang adil, yang dengannya ya kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam di muka bumi ini, ya di mana kualitasnya tadi menggabungkan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Dan itu yang selalu diulang-ulang oleh ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami penyejuk mata, dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa imam. Nah, maka generasi kita nggak cukup hanya menjadi generasi yang menguasai tingkatan ilmu yang pertama saja, ilmu tentang Allah saja, atau ilmu tentang perintah dan larangan Allah saja, atau ilmu tentang ciptaan Allah saja, tidak. Tapi 3 hal ini yang dibutuhkan untuk melahirkan generasi imam yang dengannya ya kita melanjutkan apa yang dahulu Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, dengan ilmu pengetahuan, ya hasilnya adalah membangun peradaban ya dengan fondasi iman. Ya, sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia untuk beribadah kepadanya, ya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya demikian barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan lagi-lagi ilmu yang bukan sekedar pengetahuan, tapi ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah, ilmu yang mengantarkan kita untuk beramal, dan ilmu satu di antara 2 hal yang ketika dikejar tidak ada habisnya. Nah, maka kalau benar kita sudah ya mencintai ilmu, maka kita akan selalu semangat dan akan meluangkan waktu untuk bisa berthalabul ilmi. Dan semoga duduk kita untuk berthalabul ilmi di malam hari ini, ya Allah ganti dengan balasan yang lebih istimewa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.